Jangan lupa sebelum kalian lanjut nonton video ini, tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info video terbaru. Rurouni Kenshin, The Final, akhirnya tayang juga di Indonesia. Film live action dari samurai pengembara yang ditunggu oleh penggemarnya ini hanya tayang dalam layanan streaming Netflix. Rurouni Kenshin atau yang di Indonesia lebih populer dengan sebutan Samurai X diadaptasi dari manga berjudul sama karya Nobuhiro Watsuki. Film fiksi yang berlatar belakang awal periode Meiji ini menceritakan samurai pengembara bernama Himura Kenshin yang sebelumnya terkenal sebagai pembunuh bayaran bernama Hitokiri Batosai, pendekar pedang pembunuh manusia. Setelah ia menyadari kesalahannya, Kenshin pergi mengembara ke seluruh Jepang untuk menawarkan bantuannya kepada orang-orang yang membutuhkannya sebagai penebus dosa-dosanya di masa lalu. Setelah ancaman dan prahara pemberontakan yang dilakukan oleh mantan samurai dari periode Edo, Makoto Shishio usai, Himura Kenshin akhirnya menemukan kebebasan dan kedamaian di era baru. Ia pun juga bisa berumah tangga dengan tenang dengan Kaoru. Akan tetapi rupanya kedamaian itu tidak berlangsung lama. Kenshin dan kawan-kawan dengan cepat menemukan diri menjadi target serangan dari suatu kelompok misterius yang tampaknya hanya mempunyai satu tujuan, yaitu menghancurkan kehidupan Hitokiri Batosai dan semua yang berhubungan dengannya. Film ini berfokus pada pertarungan penuh dendam antara Kenshin dan Enishi Yukishiro yang notabene merupakan adik dari almarhum istrinya, Tomu Yukishiro. Seperti yang pernah dikatakan oleh sang Batosai itu sendiri, Enishi adalah adik laki-laki Tomu, istriku yang kubunuh dengan tanganku sendiri. Karena peristiwa tersebut Enishi memiliki dendam kesumat pada Himura Kenshin. Sementara itu tokoh Enishi Yukishiro yang memiliki dendam sedemikian dalam naya merupakan musuh Kenshin yang cukup fantastis. Ia merupakan musuh yang benar-benar berbeda dari sekian banyak musuh atau lawan yang selama ini pernah dihadapi oleh Kenshin. Ia tak hanya sekedar lebih muda, lebih cepat atau bahkan lebih kuat dari Batosai, tetapi ia juga lebih pintar sekaligus penuh pengalaman dan terlatih. Dan yang menjadikan Enishi lebih berbahaya dari musuh-musuh sebelumnya, ia tidak mencari ketenaran karena dapat membunuh atau mengalahkan sang Batosai atau tidak memiliki rencana untuk mengambil alih negara dan mengganti ideologinya seperti Makoto Shishio. Untuk adegan aksi dan laga film ini memiliki koreografi pertarungan yang tertata tidak hanya rapi tetapi juga fantastis. Pertempuran yang berlangsung dipentaskan secara spektakuler, terutama pertarungan antara Enishi dan Kenshin. Adegan laga mereka berdua tidak hanya terlihat seru tapi juga seakan kontras memperlihatkan dua gaya dimensi pertarungan yang berbeda, di mana terlihat Enishi yang berotot lebih mengandalkan kekuatannya dibandingkan dengan Kenshin yang terlihat langsing tapi bertarung lewat kecepatan, kelincahan dan lebih tenang secara emosi. Kisah tentang korban pribadi dari tindakan Himura Kenshin yang terjadi selama ia masih aktif sebagai pembantai. Bahwa ia menyebabkan banyak luka dan rasa sakit sebagai Batosai, hanya karena dia telah berhenti membunuh dan hanya menginginkan kehidupan yang damai bersama orang-orang yang ia cintai, tidak berarti dosa-dosanya dihapus begitu saja. Secara keseluruhan film ini menyajikan perspektif baru dan segar dari arc Jinho atau jika diterjemahkan artinya adalah penghakiman manusia, di mana dalam arc ini secara garis besarnya akan memberi penjelasan soal penyebab luka silang di pipi sang Batosai. Dan jika kita tidak setuju dengan ceritanya, adegan pertarungan yang ditampilkan dijamin tidak akan mengecewakan kita yang menontonnya. Terima kasih buat kalian yang sudah selesai menonton video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan dapat menambah wawasan sahabat semua. Akhir kata saya pamit undur diri, jangan lupa untuk dukung terus channel ini, agar dapat terus berkembang, dengan cara like, komen dan subscribe channel ini. Salam inti cerita dan sampai jumpa.